Salam, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Malam Resort GKE Palangkaraya edisi Senin 1 Juni 2026 bersama saya Pendeta Yokebet, pendeta yang melayani di Jemaat GKI Yerusalem Resort GKE Palangkaraya. Baik Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sebelum kita bersama mendengarkan renungan malam, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sepanjang hari ini kami banyak melakukan aktivitas. Tubuh kami mungkin lelah, namun kami tetap bersyukur. Karena pada malam hari ini kami masih berkesempatan untuk mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami saat ini, agar kami boleh mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu yang akan menjadi penuntun hidup kami benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Mampukan juga hamba-Mu ini ya Tuhan untuk memperkatakan tentang kebenaran firman-Mu kepada para pendengar yang mengikuti program renungan malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE pada hari Senin 1 Juni 2026 ini terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Namun untuk renungan malam ini saya khusus mengambil ayatnya yang kedua, yang saya baca dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Demikian bunyinya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu dipikat dan ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi, berdasarkan ayat yang kedua ini, maka saya memilih tema renungan ini adalah tak kenal maka terjerat. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi, pada saat ini saya pikir kita setuju kalau kita berada pada zaman yang sudah modern saat ini. Handphone yang Bapak Ibu dan Saudara gunakan untuk mengikuti tayangan renungan malam saat ini adalah salah satu benda yang menjadi bukti bahwa kita sudah ada dalam zaman yang modern. Kemajuan teknologi pada zaman modern ini pada satu sisi dia memberikan dampak yang positif bagi kita. Misalnya, kita bisa berkomunikasi dengan siapapun dengan mudah dan lancar walaupun kita berbeda tempat dan dengan jarak yang jauh. Kita bisa dengan cepat dan mudah mendapatkan informasi-informasi yang kita inginkan melalui jaringan internet. Kita bisa melihat apa saja yang terjadi di negara lain. Kita bisa mendapatkan informasi pendidikan dan lapangan pekerjaan dengan cepat dan mudah melalui jaringan internet. Dan kita bisa melakukan usaha untuk mendapatkan uang dengan mudah dan lancar hanya dengan bermodalkan handphone yang ada di tangan kita. Namun kita pun harus jujur bahwa pada kenyataannya kemajuan di zaman modern ini pun membawa dampak negatif bagi kehidupan kita. Dampak negatif itu jika kita tidak sungguh-sungguh mengenal, mengetahui, mempelajari perkembangan di zaman modern ini, jika kita tidak bijaksana menggunakannya, jika kita tidak waspada, jika kita tidak berhikmat menggunakannya, dan jika kita tidak memproteksi diri kita terhadap kemajuan-kemajuan yang ditawarkan oleh dunia modern saat ini, maka kemajuan-kemajuan yang ada bukan membawa kebaikan atau membawa hal yang positif bagi kehidupan kita, tetapi justru membawa hal yang negatif dan buruk bagi kehidupan kita. Bahkan bisa menjadi berhala-berhala bisu yang menggoda dan menjerat kita ke dalam dosa. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi, tanpa kita sadari perkembangan dan kemajuan teknologi di zaman modern saat ini bisa membuat hidup kita diperhamba, diperbudak,
bahkan kita terjerat dalam dosa. Kita tidak lagi menempatkan Tuhan Yesus pada posisi yang pertama dan yang utama menjadi sumber pertolongan dalam hidup kita. Kita tidak lagi mengandalkan Tuhan Yesus yang bisa menjawab semua keinginan kita. Tetapi kita sudah berpaling ke lain hati. Kita sudah menggeser posisi utama Yesus dalam hidup kita. Dan kita lebih percaya pada berhala-berhala zaman modern ini, menjadikannya Tuhan dalam hidup kita yang bisa memenuhi semua keinginan kita dengan cepat dan mudah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 1 Korintus 12 ayat yang kedua yang tadi saya bacakan untuk kita. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada orang-orang di Korintus. Mereka baru menjadi pengikut Yesus dan mereka belum sungguh-sungguh mengenal Yesus dan kebenaran Injil yang Yesus ajarkan sebagai pedoman hidup. Rasul Paulus mengingatkan pengikut Yesus di Korintus agar waspada, bijaksana, dan mampu memproteksi diri mereka terhadap perkembangan masyarakat yang ada di Korintus. Di mana saat itu penduduk Korintus dia berasal dari berbagai tempat dengan berbagai aliran keagamaan yang bisa menjerat mereka dalam perhambaan dosa kepada berhala bisu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nasihat Rasul Paulus kepada orang-orang di Korintus ini juga menjadi nasihat, menjadi refleksi bagi kehidupan kita selaku pengikut Kristus di masa modern ini. Pada masa sekarang ini, berhala bukan hanya dalam bentuk patung sesembahan. Tetapi berhala di zaman modern ini adalah apa saja yang ada di dunia yang kita anggap lebih penting, lebih utama kita tempatkan di dalam kehidupan kita daripada Tuhan. Ini berhala yang ada di zaman modern ini. Misalnya saja, sekarang sedang ada tren dan marak menjadi seorang konten kreator melalui media sosial. Seorang konten kreator dituntut wajib paling sedikit 3 kali dalam sehari mengunggah kontennya ke media sosial. Supaya meningkat peringkatnya, supaya dia juga mendapatkan keuntungan. Bahkan terkadang, mohon maaf, ibadah di gereja atau ibadah di rumah pun dijadikan lahan dan bahan konten bagi seorang konten kreator. Kalau kita tidak waspada, tidak bijaksana, kurang berhikmat, maka konten yang dilakukan pada saat ibadah berlangsung memberikan kesan bahwa tujuan datang beribadah bukan lagi datang karena kerinduan berjumpa dengan Tuhan. Bukan lagi menempatkan Tuhan yang pertama dan utama. Bukan lagi melihat suatu ibadah adalah suatu perjumpaan dengan Tuhan dalam kekusukan. Namun akan terkesan datang beribadah dengan tujuan mencari bahan kontennya. Seorang konten kreator sepanjang ibadah berlangsung, mungkin dia hanya sibuk mengambil foto dan video-video. Tidak lagi kusuk dalam ibadah. Nah, melalui kenyataan dan perkembangan di masa modern ini, maka peringatan Rasul Paulus ini pun menjadi peringatan bagi kita para pengikut Kristus di masa sekarang. Berhati-hati, berhikmat, lebih bijaksana, memilih dan memilah mana kemajuan zaman yang elok dan pantas kita ikuti dan kita lakukan. Pengenalan akan Yesus sungguh-sungguh dan ajarannya akan menjadi proteksi bagi kita supaya tidak terpikat, tidak terjerat oleh dosa, oleh berhala-hala di zaman modern ini. Supaya hidup kita pun tidak menjadi sia-sia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu dan apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami selanjutnya. Kami mengandalkan kekuatan dan tuntunan-Mu agar kami mampu melakukan kehendak-Mu, sehingga dari hari ke hari kami semakin berhikmat dan bijaksana, mampu bertahan untuk hidup benar, berkenan kepadamu. Lindungi kami ya Tuhan dalam istirahat dan tidur kami pada malam hari ini, sertai kami juga besok pagi Tuhan berkenan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Tuhan.